Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Syarafana Ardini, asal sekolah UPT SDI 62 Benteng, Kepulauan Selayar. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga kita bisa bersua kembali secara live untuk mengikuti Festival Dai 2021 Kepulauan Selayar dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Halik Zardopul Izzati. Dengan cinta dan kebesaran hati, marilah kita lantunkan sholawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah dengan judul Indahnya Akhlak Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki pribadi yang luar biasa. Sebagai Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 secara tegas dikatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berbudi pekerti luhur. Beliau berbudi pekerti luhur, di antaranya rendah hati atau tawadu, sabar, pemberani, jujur, dan dapat dipercaya. Akhlak-akhlak mulia Rasulullah tersebut dapat kita jadikan teladan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk meneladani sifat Rasulullah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta berzikir kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dewan juri rahimakumullah, Rasulullah SAW teladan dalam segala hal. Beliau adalah uswatun hasanah karena low profile dan tidak pernah merasa selalu benar. Jika beliau keliru, beliau dengan berbesar hati dan berlapang dada untuk memperbaikinya. Sekalipun ada kesalahan yang terjadi pada beliau, tidak ada di antara para pengikut yang menggosipkan beliau, dan tidak ada yang unfollow kepada Rasulullah SAW, melainkan mereka hanya mengingatkan secara santun kepada Nabi. Rasulullah SAW terkenal akan pribadinya yang murah senyum. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3 secara dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 3, "La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Sesungguhnya engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
Rasulullah orangnya tidak kaku dalam menyampaikan kebenaran. Padahal beliau adalah orang yang paling soleh. Beliau bergaul dengan baik, penuh kasih sayang, selalu berkata baik dan menghormati tetangganya. Beliau terkenal dengan orang yang memiliki pribadi yang murah senyum. Bahkan ketika beliau melihat perbedaan pendapat di antara para sahabat, Rasulullah hanya tersenyum. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Bakro. Di saat sedang melaksanakan sholat, agak aneh dalam sholatnya. Rasulullah hanya tersenyum dan melihat sahabatnya tersebut. Rasulullah menunggu sahabatnya tersebut selesai sholat dan menasihati sahabatnya tersebut dan mengatakan, nanti jangan diulangi lagi. Rasulullah tidak langsung menasihati, apalagi marah. Sedangkan yang terjadi pada kehidupan atau pada diri kita, bila kita melihat orang yang salah, justru langsung dimarahi dan dengan mengatakan hal yang tidak baik. Sebagai contoh antara atasan dan bawahan. Ketika seorang bawahan tidak sengaja melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan tersebut, maka atasannya langsung memarahi bawahannya tersebut. Mengapa kita semakin belajar hadis, semakin kaku, susah senyum? Harusnya semakin kita belajar hadis, semakin kita bisa senyum. Sungguh, tidakkah kita bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sungguh tidakkah kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tidakkah kita bisa meneladani sifat murah senyum dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat sahabatnya yang sedang melakukan kesalahan? Tentunya kita bisa meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dewan juri yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat meneladani sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada manusia yang dalam dirinya tersimpan kesempurnaan kecuali pada diri Nabi Muhammad SAW. Tidur nyaman di atas bantal, harap mimpi indah menarik. Bila kawan perlukan bekal bagus, akhlak yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indahnya akhlak Rasulullah, ceramah dari adik dia, Syarafana Ardini. Baik, langsung saja mari kita dengarkan ya Dek komentar dari Dewan Juri.
Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Assalamualaikum Nak Dia. Waalaikumsalam. Panggilannya di rumah siapa? Dia. Dia ya. Oh, dia. Bukan dia itu ya. Iya Nak Dia. Tadi di awal ya bagus, lancar ya. Bahkan tadi sempat tersendat sebenarnya. Tapi kelebihannya Nak Dia itu adalah mampu untuk merecovery kembali itu, sehingga kemudian bisa dilanjutkan. Nah, sayangnya ya tadi waktu dilanjutannya itu sempat lupa lagi. Ya padahal itu sudah cukup keren tadi ya. Nanti diupayakan lagi bisa seperti itu, merecovery kembali atau berupaya untuk berimprovisasi dengan cara menyapa dewan juri, menyapa panitia, menyapa penonton semua ya. Oke. Kemudian di awal saya katakan tadi bahwa itu cukup bagus. Mungkin ketika masuk mulai agak ke pertengahan itu kesannya agak terburu-buru. Mungkin karena terburu-buru tadi sehingga kemudian mulai agak lupa ya. Nah, kalau dipelankan saja sedikit lagi, mungkin hasilnya akan lebih baik atau berbeda dengan yang kita saksikan ya. Tapi itu luar biasa. Kemudian yang terakhir tadi pantunnya cukup bagus. Ya, saya juga mau berpantun kalau begitu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum Dia Syarafana. Waalaikumsalam. Dia Syarafana Ardini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya benar kata Ustadz Aspa tadi, di awal kita udah lancar ya, mungkin karena terburu-buru di pertengahan, jadi akhirnya mungkin itu berpengaruh sehingga jadi agak lupa gitu ya. Tapi terima kasih karena sudah kita jadi bisa mencontoh bagaimana supaya menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sampai di akhir gitu ya. Saya kira seluruh peserta di 10 besar ini, apalagi dia, sudah memberi contoh itu kepada kita bahwa mental-mentalnya ini mental-mental juara, emang bukan mental-mental yang menyerah di tengah jalan gitu ya. Dan itu terima kasih, saya kira meskipun tadi agak lupa, pesannya ke kita tentang akhlak Rasulullah itu bisa kita tangkap bahwa Rasulullah itu meskipun ada sahabatnya yang melakukan kesalahan tidak dipermalukan di depan umum lalu ya, tapi mungkin dinasehati dengan baik ketika sendirian, tapi juga tidak langsung menjudge. Itu saya kira nilai pesan dari dia bisa kita dapat gitu ya. Jadi itu saja, nanti kita lihat bagaimana penilaian dari Dewan Juri. Selanjutnya mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Dia Syarafana Ardini. Waalaikumsalam. Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Aspa dan Kakak Yanti, bahwasanya awal penampilan Ananda itu akan bagus sekali, walaupun memang kelihatannya di tengah-tengah ya agak menurun. Saya khawatir jangan-jangan karena terlalu banyak yang ingin disampaikan ya. Itu yang saya khawatirkan karena ada beberapa lembar memang ini. Tapi tidak menjadi masalah karena kita ini memang butuh dalam hal belajar. Bendera itu jika ingin dinaikkan di puncak tidak langsung naik di puncak, dia ditarik pelan-pelan dengan penuh kesabaran, akhirnya sampai juga di puncak. Begitu yang seharusnya harus kita laksanakan, dan tidak boleh kita patah semangat. Umur Ananda masih sangat muda, masih banyak kesempatan lain, misalnya andaikan misalnya tidak seketika besar, tapi di tempat-tempat lain insya Allah Ananda Sapira akan dinanti. Yang penting dia belajar dan belajar terus. Ya, kalau Ustaz Aspa tadi membacakan sebuah pantun, saya bukan pantun ya, saya hanya menyampaikan puisi akrostik. Ya, saya ambil yang pendek-pendek saja, yang biasa dipanggil dia ya, pakai H ya. Iya. Dakwahmu sungguh menyejukkan hati, hatimu jernih pantulan cahaya batin, indah menawan tutur sapamu. Ayah dan ibu izinkan dia menjadi seorang da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dan da'i. Masya Allah, luar biasa sekali ya komentar dari Dewan Juri kita. Semoga adik dia bisa masuk ke babak final di Festival Da'i Kepulauan Selayar.
Iya, dan inilah penampilan dari peserta ke-9 kita. Selanjutnya setelah yang berikut ini kita akan menyaksikan peserta terakhir kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.